PDPB ini atau kita sebut pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan adalah sebuah proses yang menjadi kendala kita tidak bisa menjangkau one by one terhadap pemilih. Jadi PDPB ini merupakan ikhtiar ya atau bagian dari komitmen KPU untuk memastikan bahwa daftar pemilih ini akurat, komprehensif dan juga mutakhir. Hai teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KPU Provinsi Banten. Ruang ngobrol seru dan informatif seputar demokrasi dan kepemiluan. Bersama saya, Janur Pitasari, kita akan bahas hal yang penting tapi kadang luput nih dari perhatian kita. Dan sebenarnya punya peran yang besar dalam sukseskan pilkada ataupun pemilu. Ya, kita akan bahas pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau biasa kita singkat PDPB. Sebelum saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel KPU Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini sudah datang narasumber kita yang gak asing lagi nih di bidang kepemiluan, yaitu Bapak Munawar. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bapak Munawar ini adalah anggota KPU Provinsi Banten periode 2023 sampai 2028, Divisi Data dan Informasi. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita berbincang nih Pak, izinkan saya untuk menginformasikan nih kepada teman pemilih mengenai PDPB ini. PDPB ini adalah proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, di luar tahapan pemilu ataupun pilkada, supaya data pemilih ini selalu mutakhir, akurat, dan juga komprehensif. Caranya dengan cara memelihara ataupun memperbarui data pemilih dari DPT terakhir. Artinya, walaupun saat ini KPU sedang tidak melakukan pilkada ataupun pemilu, tapi KPU tetap aktif melaksanakan pembaharuan data pemilih agar memastikan teman-teman pemilih terdaftar dalam hak pilihnya nih. Nah, langsung saja ya kita bertanya oleh pakar data pemilih nih. Pertama ya Pak, apa nih pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan mengapa Pak proses ini penting untuk penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada? PDPB ini atau kita sebut pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan adalah sebuah proses memutakhirkan data pemilih yang bagaimana kemudian kita pastikan jaga agar tetap akurat, mutakhir dan komprehensif yang dilakukan di luar proses tahapan pemilu. Jadi ini sangat penting karena memang kita melihat bahwa data kependudukan itu kan dinamis, maka kita harus terus update di dalam daftar pemilih. Misal terhadap pemilih yang telah pindah domisili, kemudian pemilih meninggal. Nah, itu yang kemudian kita update terus untuk bagaimana tetap akurat, mutakhir dan komprehensif. Jadi data pemilih ini secara dinamis ya Pak, jadi perlu dilakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Baik. Lalu bagaimana nih Pak KPU melaksanakan proses PDPB ini secara berjenjang? Apakah memang datanya itu dari pusat ataupun langsung dari provinsi? Jadi kita melakukan proses data pemilih berkelanjutan ini kan berlaku secara nasional, mulai dari KPU RI, kemudian menerima data DP4 terbaru dari pemerintah dalam hal ini Kemendagri yang kemudian diturunkan ke provinsi, kabupaten, kota dan kemudian kita melakukan analisis dan pencermatan terhadap data yang diturunkan. Itu sandingan dengan DPT yang terakhir, di mana kemudian ketika menemukan ada pemilih pindah domisili atau kita menyebut ada pemilih masuk, pemilih keluar. Di mana kemudian pemilih masuk, pemilih keluar ini, nah nanti yang misal dari Banten, itu hasil analisis dari KPRI, kita cermati kalau kita menemukan kemudian ada pemilih pindah keluar, artinya dia telah melakukan pindah domisili terhadap data kependudukannya, maka kita dicoret. Atau kita menerima data misalkan kemudian data tidak memenuhi syarat karena meninggal atau menjadi TNI Polri, nah kemudian kita hapus, yang kemudian itu dilakukan proses itu di kabupaten atau kota.
begitu. Berarti sumber data yang digunakan itu dari pusat ya Pak, dalam hal ini Kemendagri, lalu kemudian DP4, Iya. dan turun kepada provinsi ya Pak? Betul, tapi tidak menutup kemungkinan kita menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat itu sendiri. Baik. Lalu Pak, apa nih Pak tantangan terbesar yang dihadapi oleh KPU dalam menjaga akurasi data pemilih ini Pak? Tantangan terbesarnya karena proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini dilakukan secara terbatas. Dalam hal ini kemudian hanya sebatas pada pencermatan hasil sandingan, kemudian kita menerima masukan dan tanggapan masyarakat. Tentu yang menjadi kendala, kita tidak bisa menjangkau one by one terhadap pemilih gitu. Nah itu kenapa? Karena memang petugasnya yang dilakukannya halnya oleh KPU kabupaten kota. Kita tidak membentuk petugas pemutakhiran. Jadi untuk misal menjangkau setiap pemilih untuk memastikan keberadaan pemilihnya, untuk memastikan faktualisasi pemilihnya, itu hanya kita dapat lakukan secara terbatas. Berarti saat ini untuk data pemilih berkelanjutan ini tidak ada pantarlih ya Pak? Betul. Adanya hanya coklit terbatas ya? Betul. Lalu sejauh mana nih Pak peran instansi lain seperti Dukcapil, BPS, BPJS, Bawaslu, dan juga masyarakat nih Pak? Apakah mereka cukup efektif Pak? Perannya sangat penting. Jadi sebuah proses pemutakhiran daftar pemilih yang kemudian kita cita-citakan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, tentu kita tidak bisa melakukan secara eksklusif. Jadi harus inklusif, melibatkan semua unsur, semua pihak yang terlibat, yang punya kaitan di dalamnya. Misal Dukcapil, kemudian BPS, kemudian TNI Polri. Misal bisa jadi kita mendapatkan selain data yang diterima, kita bisa mengkonfirmasi data yang kita terima kepada pihak Polri, pihak TNI untuk data-data yang kemudian dia telah pensiun gitu misal. Kemudian sehingga kita bisa pastikan masuk di dalam daftar pemilih, terakomodasi di dalam data pemilih berkelanjutan. Dengan Dukcapil misalkan itu sangat penting karena di daerah ini yang mengelola data kependudukan. Walaupun kita bisa mengkonfirmasi data, kemudian mengklarifikasi data terhadap data-data yang dimungkinkan bisa dikoordinasikan, tapi bukan kemudian meminta data. Misal kita konsolidasi data, mengkonfirmasi data, misal apakah betul bahwa yang bersangkutan ini telah pindah data kependudukannya gitu. Kalau kemudian kita menemukan ternyata secara de facto masih ada gitu kan, bisa jadi kemudian ternyata adanya misal di daerah Banten hanya tinggal sementara data kependudukannya dia sudah pindah gitu. Jadi sangat efektif Pak ya, cukup aktif ya untuk kerjasama bersama instansi lain. Kita terus bangun untuk koordinasi dengan instansi-instansi lain, walaupun kemudian kita lakukan itu secara bertahap karena proses PDPB ini kan tidak 1 bulan 2 bulan, tapi sepanjang masa sampai dengan kita bertemu lagi dengan tahapan pemilu. Dimulainya tahapan pemilu begitu. Kemudian Pak, strategi KPU Pak dalam menjangkau kelompok rentan seperti disabilitas ataupun warga di daerah terpencil seperti Baduy, ataupun warga yang belum memiliki KTP elektronik seperti pemilih pemula seperti itu. Nah, jadi untuk menjangkau tadi ada keterbatasan kita sehingga menjadi kendala karena hanya dilakukan oleh KPU kabupaten kota. Misal baik kendala teknis atau kendala lainnya. Tapi dengan koordinasi dengan instansi lain, ketika komunikasi ini bisa dibangun oleh KPU kabupaten kota, berikut kemudian provinsi, maka melalui dinas terkait yang punya kewenangan, kita bisa melakukan identifikasi itu. Misal yang disabilitas, kita dengan dinas sosial misalkan, untuk ada berapa pemilih disabilitas. Walaupun kemudian terhadap pemilih-pemilih disabilitas ini itu hanya untuk memastikan dia terdaftar, kemudian kita kategorisasikan. Kenapa dikategorisasikan? Ini untuk menjamin nanti ke depan ketika ada pemilu, akses dia sesuai dengan disabilitasnya bisa kemudian kita bisa permudah. Nah,
Kemudian dengan kelompok-kelompok, kalau di kita ada Baduy misalkan, bisa jadi nanti di suatu waktu kita bisa berkunjung dalam waktu tertentu untuk memastikan terhadap data-data di satu wilayah tertentu itu. Baik, kalau tadi Pak mengenai pemilih yang belum memiliki KTP elektronik seperti pemilih baru. Nah, kalau kita kan menerima data itu, potensi pemilih baru. Nah, tentu kalau nanti kita sandingkan tidak ada di DPT dan kita cross check tidak ada di DPT, kita masukkan sebagai potensi pemilih baru. Potensial pemilih baru ya Pak? Iya, kita pastikan itu masuk. Baik. Lalu nih Pak, apa langkah yang diambil KPU jika ditemukan data pemilih yang ganda? Karena kan nama gitu kan, NIK bisa saja mirip ya Pak. Lalu terkait pemilih yang tidak valid seperti NIK-nya 000 seperti itu. Ini pada tataran teknis ya. Pada tataran teknis kalau kita menemukan, nah ini proses PDPB nih di luar tahapan pemilu. Lalu kemudian kita analisis. Jadi kita akan menemukan pemilih ganda, tidak memenuhi syarat, kemudian pemilih baru, maka kita akan proses menggunakan alat secara teknis itu namanya SIDALI, Sistem Informasi Data Pemilih. Nah, kalau kemudian ada kesalahan nama, nah hasil pencermatan itu kita perbaikan data, misal di tanggal lahirnya, di NIK-nya dan seterusnya. Kalau kemudian kita menemukan ganda, kita akan memastikan kegandaannya ini, gitu. Jadi kalau memang betul-betul ganda, kita akan hapus salah satu karena prinsip prinsip untuk dapat terdaftar di dalam daftar pemilih kan hanya dapat didaftarkan satu kali di dalam data pemilih sesuai dengan domisili dia tinggal. Okay. Baik, kalau mengenai data yang tidak valid Pak, seperti NIK yang 00. Nah, ini yang perlu kemudian kita lakukan pengcross-checkan. Itulah yang kemudian manfaatnya kita berkoordinasi, berkolaborasi dengan dinas terkait. Nah, apakah memang kemudian ketika menemukan NIK invalid, NIK-nya ujungnya 0, idealnya kan dia ada di ujung itu ada angka 1, angka 2 dan seterusnya. Nah, kalau memang kemudian keadaannya hasil konfirmasi, hasil cek data 0, ya kita apa adanya, kemudian kita kita catat sebagaimana yang kemudian di dalam sistem kependudukannya. Tapi kalau kemudian memang tidak betul, itu dilakukan pembetulan, begitu. Berarti memang ada ya Pak NIK yang belakangnya 00 ya? Laporan pernah ada, tapi kemudian ya kita lakukan perbaikan terhadap hal itu. Lalu nih Pak, seberapa besar nih Pak pengaruh PDPB ini terhadap daftar pemilih tetap di tahapan pemilu? Karena kan yang kita tahu data pemilih ini dinamis ya Pak, ada yang meninggal, ada yang pindah domisili dan lain sebagainya. Jadi proses PDPB ini akan sangat bermanfaat, berpengaruh besar untuk pemilu berikutnya. Paling tidak bahwa adanya daftar pemilih berkelanjutan, dimutakhirkan secara berkelanjutan, kita dapat memastikan ini data terus diupdate sesuai dengan dinamisnya data kependudukan. Nah, akan bermanfaat kemudian ketika di pemilu untuk pemilu berikutnya ini akan dijadikan sandingan data, pertimbangan data untuk bahan data pemutakhiran di pemilu. Jadi kita sudah bisa mengidentifikasi ke depannya ada yang misal ada yang meninggal, ketika muncul lagi yang meninggal, kemudian ada data yang kemudian diperbaiki, ada data yang dihapus karena pindah domisili ketika kemudian itu ditemukan. Nah, kalau kita terus melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, maka kita sudah bisa menganalisis ketika kemudian itu muncul lagi di hasil sinkronisasi untuk bahan pemutakhiran di pemilu. Berarti proses PDPB ini bisa menjadi referensi ya Pak ya? Bisa sangat menjadi referensi. Baik. Lalu Pak, apakah sistem teknologi informasi KPU ya Pak, SIDALI, apakah sudah cukup efektif Pak untuk mendukung PDPB ini? Sangat efektif. Sangat efektif dan dia bisa sangat membantu proses di dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Melalui SIDALI ini kemudian ketika disinkronisasi, diupdate, maka
dia akan terkoneksi nantinya setelah selesai per triwulan, dia akan terkoneksi ke dalam cek DPT online, sehingga masyarakat itu dapat meng-cross check data pribadinya untuk apakah dia sudah masuk di dalam daftar pemilih atau belum. Kalau dia sudah masuk, apakah kemudian datanya sudah atau belum, sudah benar atau belum. Nah itu kalau sudah belum masuk bisa memberikan tanggapan. Kalau kemudian sudah masuk, dia sudah masuk tapi ada data yang belum benar, maka dia juga bisa memberikan tanggapan. Kemana? Bisa ke KPU Kabupaten Kota terdekat sesuai dengan wilayah dia tempat domisili si pemilih itu. Berarti untuk PDPB ini Pak, apakah ada rapat pleno Pak yang diadakan Pak? Ada. Kita secara berjenjang di kabupaten kota itu per triwulan sekali. Jadi dalam 1 tahun itu ada 4 kali pleno untuk di kabupaten kota. Untuk di provinsi sendiri kita per semester. Jadi ada 2 kali pleno di dalam setiap tahunnya begitu. Oh baik. Jadi pemutahiran data pemilih tidak hanya dilakukan menjelang pemilu ya Pak ya? Oh iya. Tapi setiap tentu. 3 bulan sekali di tingkat KPU kota dan di tingkat provinsi 6 bulan sekali ya Pak? Iya, artinya proses di dalam ikhtiar kita untuk terus dapat menjaga daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir itu terus kita lakukan secara berkala, secara berkelanjutan. Baik. Jadi PDPB ini merupakan ikhtiar ya atau bagian dari komitmen KPU untuk memastikan bahwa daftar pemilih ini akurat, komprehensif dan juga mutakhir. Nah, bagaimana nih teman pemilih? Ternyata panjang sekali ya Pak proses pemutakhiran PDPB ini. Nah, semoga teman pemilih ini dapat berperan secara aktif ya dalam mengawal pemutakhiran data pemilih. Sehingga data pemilih kita berkualitas, mutakhir dan juga komprehensif. Nah, pastikan diri kita terdaftar dalam data pemilih ya. Karena hak suara kita sangat berharga nih untuk menentukan suara masa depan bangsa. Untuk teman pemilih yang belum terdaftar di dalam DPT, jangan lupa untuk cek dptonline.co.id. Baik Pak, boleh disampaikan penutup terakhirnya Pak? Penutup terakhirnya kepada teman pemilih di Provinsi Banten, semua pihak kami harapkan bisa dapat membantu bekerja sama dalam proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Bapak, Ibu, teman-teman pemilih bisa memberikan masukan dan tanggapan kepada kami KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten Kota, dan pastikan teman pemilih terdaftar di dalam daftar pemilih dengan cara mengecek di dalam cek DPT online. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Bapak Munawar sudah meluangkan waktunya nih, sudah memberikan wawasan dan juga literasi buat kita semua mengenai data pemilih. Nah, terima kasih juga ya teman pemilih sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Sampai dijumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.